Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam satu hari sebanyak 100 kali, dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi dosa-dosa yang dimaksud yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Para ulama ahli hadis banyak menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan dosa-dosa yang dihapuskan atau dosa-dosa yang dilebur ini adalah dosa-dosa kecil. Bisa dosa-dosa kecil itu mudah dihapuskan dengan baca zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdihi, ya. Baca 100 kali setiap hari, itu maka dosa-dosa kecil akan hilang, akan lebur, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dosa-dosa besar ya tidak cukup dengan baca zikir subhanallah wa bihamdihi. Kalau misalnya dosa besar itu berkaitan dengan dosa kepada Allah, maka ya taubat nasuha. Tapi kalau misalnya dosa-dosa besar yang dilakukan ataupun dosa-dosa yang dilakukan itu kepada sesama manusia, contoh seperti menganiaya, menzalimi manusia, maka yang orang yang menzalimi atau yang menganiaya orang lain ini harus meminta maaf. Ataupun yang berkaitan dengan hutang piutang, ngutang. Dosane piye? Ben utang iki enggak digawa sampai mati. Caranya ya dengan melunaskan hutangnya. Kalau punya hutang dengan manusia ya harus dilunaskan hutangnya. Nah, kalau misalnya enggak dilunaskan ya sampai mati nanti akan dibawa itu hutang. Itu ya. Jadi tergantung kalau dosa-dosa besar itu harus dilakukan dengan taubatan nasuha. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan sesama hak hak manusia, yaitu pernah menyakiti, pernah melukai, pernah menzalimi, maka ya minta maaf. Ataupun pernah mengambil haknya, mengambil barangnya, ya maka harus tobatnya gimana? Ya tobat kepada Allah dan juga mengembalikan barang yang telah diambilnya secara paksa ataupun secara mencuri. Nah, itu harus dikembalikan barangnya.